awalnya itu bulan September awal, aku berangkat ke Malang buat liburan kan, memang sewa villa dan sendirian ke sana, memang ada temen di sana gitu. Terus abis itu memang aku orangnya ringkihan sakit gitu loh Kak. Terus abis itu di tanggal 26 masuk ke IGD. Di rumah sakit IGD masuk ke situ, tapi itu belum dirawat saat itu, belum dirawat. Terus abis itu masuk itu sekitar jam 1 malam. Nah, ketemulah sama dokter ini, sama dokter ini. Terus biasa diinfus, terus aku ikutin prosedurnya karena harus di ronsen dulu kan, karena ternyata ada sinusitis sama vertigo katanya, cuma kata dokternya wajib buat di ronsen. Ya udah ronsen. Terus selagi di ronsen aku kan diinfus sampai infusan habis, ternyata si hasil ronsen belum keluar tuh Kak. Belum keluar. Terus dokternya bilang, Mbak boleh catat nomor handphonenya di yang meja suster, nanti pihak rumah sakit ngehubungin katanya gitu. Oh ya udah, aku catat aja kan nomor handphonenya. Habis itu pulang ke rumah, ternyata nggak membaik, akhirnya balik lagi ke rumah sakit gitu. Balik lagi ke rumah sakit, tapi dokter itu udah ngechat ngabarin hasil ronsennya baik-baik aja. Aku kira cuma sebatas itu dan agak shock juga karena kok bisa dokternya yang langsung hubungin, bukan admin atau susternya gitu kan. Tapi ya udah, akhirnya ya seperti yang aku post itu loh Kak, si postingannya dia ngechat intens kayak dia tahu nih aku dirawat karena datanya mungkin masuk ya di rumah sakit, aku dirawat di ruang mana segala macam. Dia kayak mulai di situ kayak flirting, ngechat kayak lagi ngapain, gimana keadaannya, mau Starbucks gak? Tapi aku nggak balas tuh karena menurut aku kayak ini udah aneh gitu kan. Karena kok dokter kayak gini gitu, sedangkan aku aja baru kenal kan. Terus udah gitu ngechat intens. Terus besokannya di tanggal 27 itu temanku yang di Malang itu ada jenguk sama ibunya. Jenguk siang hari. Terus gak lama dokter itu datang. Dokternya datang, dokter yang IGD itu ya Mbak. Dokter IGD datang. Terus dia bilang gimana keadaannya, tapi dia bawa stetoskop tuh, tapi nggak pakai jas dokternya, nggak pakai jas, datang nggak pakai jas, jadi dia pakai baju biasa gitu, pakai kemeja. Datang, terus dia bilang mau jenguk. Ya udah, aku masih berpikir positif Kak di situ. Terus udah gitu, udah tuh karena temanku ini nggak bisa lama, jadi dia titip ya dok, saya mau keluar kata dia gitu. Dia memang buru-buru kan, jadi aku ditinggal lah berdua itu, aku di ruang VIP. Berarti temannya kakak ini sempat ketemu sama dokter ini ya? Iya, sempat ketemu. Jadi dia saksinya lah. Salah satu saksinya lah. Terus udah gitu dokternya keluar, temen aku keluar, ngobrol lah. Tapi di situ aku posisinya juga kikuk, karena aku nggak kenal gitu loh. Maksudnya kayak apa ya? Karena baru kenal kemarinnya, tiba-tiba dia datang jenguk kan. Terus udah gitu dari situ si dokternya kayak ngobrol basa-basi gimana keadaannya ini itu. Tiba-tiba dia berdiri. Terus udah gitu saya periksa ya. Maksud aku gini, dia kan dokter jaga nih, tapi kok dia mau periksa? Tapi aku masih berusaha buat berpikir positif dan lebih ketakut sih Kak di situ. Takut karena aku orangnya lebih ke parnoan gitu. Takutnya, takut nanti gimana, takut ini, takut itu gitu. Jadi ya udah aku manut-manut aja gitu di situ. Dia bilang mau periksa, digoreng. Jadi gini Kak, si kamar aku ini kan kamar VIP ya. Ada meja makan apa segala macam dan sendirian. Di samping kasur itu memang ada gordeng kan. Gordengnya sama dia ditutup semua.
di situ aku mulai nggak nyaman, tapi aku nggak berani ngomong. Ya udah, itu kan aku pakai baju pasien yang ditali kimono gitu kan. Terus dia bilang, buka bajunya, mau saya dia bilang bukan saya, mau aku periksa, dia bilang kayak gitu kan. Terus udah gitu terus aku nurut Kak, aku buka karena aku mikirnya oke, ini maksudnya aku nggak nyaman tapi aku masih mau ngelakuinnya gitu loh. Karena dia bawa stetoskop itu kan. Dan dia juga geraknya juga cepet gitu loh Kak. Dia langsung tutup, terus dia langsung buka bajunya, terus dia suruh aku buka bra. Dan aku mikir selama aku diperiksa sama dokter, aku nggak pernah pakai stetoskop bra-nya dibuka gitu loh. Tapi di situ ya udah, aku mau nggak mau aku buka karena di situ aku udah bingung gitu Kak. Jadi nge-freeze otak aku tuh nggak bisa nyerna gitu loh. Berarti sudah ngerasa kayak takut juga ya berarti sampai situ. Udah takut dari awal dia bilang mau periksa dan tutup gordeng itu aku udah nggak nyaman dan udah takut di situ. Tapi aku nggak bisa apa-apa gitu. Nggak sempet tanya kenapa dok kok nggak kenapa kok ditutup gitu, nggak sampai tanya gitu ya? Enggak, karena aku udah panik duluan Kak. Terus udah gitu dibuka, terus dia suruh buka bra-nya, aku buka. Jadi dada aku ini memang telanjang bulat gitu loh Kak. Udah kebuka semua. Terus aku nggak nyaman, tapi aku tarik-tarik si baju aku buat tutupin, putingnya aku tutupin gitu kan. Nah dia pasang stetoskopnya lama. Di situ aku makin gak nyaman. Dia dia cek sebelah dada kiri aku dulu. Tapi si jarinya ini nyenggol ke bagian puting. Aku nggak nyaman, aku tutupin. Terus dia pindahlah ke payudara yang sebelah kanan. Pindah dan itu lama. Itu nggak normal lah, maksudku kayak dokter kan biasanya meriksa cepet gitu ya Kak, pindah periksa gitu. Ini enggak, dia diem tapi matanya tuh ke puting aku. Di situ aku makin gak nyaman. Terus udah gitu dia cepat-cepat ngeluarin handphone, ngelihat respon muka aku mungkin yang cepat-cepat ngeluarin handphone. Posisi dia di kanan berdiri itu kamera ke dada aku. Nah di situ aku benar-benar keberanian aku tuh cuma bilang, dok ngapain? Aku bilang kayak gitu, dok ngapain? Terus aku gemeteran banget ceritainnya juga. Aku bilang, dok ngapain? Terus dia bilang, sebentar saya balas WA, bentar ya belum selesai periksanya. Dia bilang gitu. Tapi posisi yang tangan kanan stetoskop itu masih tetap di bagian dada kanan? Masih. Satunya ngeluarin handphone. Terus bentar saya balas WA teman saya dulu, tapi posisi si handphonenya benar-benar ke dada saya gitu loh. Terus saya bilang kayak, dok ngapain? Bentar saya balas WA teman saya dulu. Terus gak lama aku tutup langsung buru-buru Kak. Itu keberanian aku paling kuat tuh di situ. Aku langsung tutup, terus aku langsung bilang, dok udah ya saya mau istirahat. Itu kalimat penegasan aku, ngusir secara nggak langsung lah ke dokter itu. Dok udah ya saya mau istirahat. Terus dia masih tetap ngajak ngobrol gitu. Aku nggak ngerti kenapa dia tetap berusaha buat di ruangan itu gitu loh. Sampai akhirnya, dok aku mau tidur, mau istirahat, aku bilang, karena mulai gak enak lagi badannya. Aku beralasan kayak gitu. Terus udah gitu, padahal dokter itu tahu situasinya tuh, kondisi aku, infonya kan dari dokter Nadine itu dokter yang nanganin aku, cewek gitu, kondisinya udah membaik gitu loh. Jadi dia kayak ternyata dia intens nanyain keadaan aku gitu loh. Terus udah gitu akhirnya aku bilang si dokter itu buat istirahat, baru dia keluar. Tapi dari seudah dia pergi itu dia masih tetap ngechatin Kak. Dia masih tetap ngechatin karena waktu itu ada tragedi ini loh, yang stadion Kanjuruhan itu. Nah dia ngajak nonton bola, itu keadaan aku masih dirawat, dia masih tetap ngajak nonton bola. Terus udah gitu nyuruh aku datang ke kontrakannya dia, entah buat ngapain gitu loh.
tapi cuma bukti yang ngajak nonton bola dan ngajak ke kontrakan itu aku nggak bisa posting karena memang buktinya di handphone aku yang hilang. Jadi bukti-bukti aku yang aku posting di Instagram itu bukti cerita aku ke temen aku yang jenguk itu. Untungnya dia masih save gitu loh. Kayak gitu. Dari situ udah aku nggak bisa cerita apa-apa, cuma ke teman aku itu aja. Di situ juga trauma, aku udah mulai nggak nyaman. Kayak aku bilang ke teman aku nggak nyaman di sini karena nggak benar nih, aku ngerasa ini nggak benar. Apa aku lapor suster aja ya, aku bilang kayak gitu. Sebenarnya aku sempet nanya tuh, suster kan ada sempat masuk. Aku tanya, sus, dokter emang kayak gitu ya? Dia langsung mematahkan dengan omongan, setahu saya sih dokter baik. Aku langsung mengurungkan niat buat cerita kejadian sebelumnya karena aku takut juga gitu loh Kak. Karena dia bilang baik, aduh, maksudnya kecuali dia bilang emang kenapa Kak, ada kejadian apa? Kalau pertanyaan itu mungkin aku bakal ceritain kalau itu gitu. Cuma karena dipatahkan dengan dia bilang setahu saya dokter baik, ya udah aku nggak jadi buat ceritain itu karena takut gitu loh. Kayak gitu Kak. Setelah kejadian itu kakak langsung pulang? Besokannya. Okay. Karena udah diizinin pulang, tapi dia masih ngechat, masih di Malang nggak, kata dia gitu. Ayo ketemu, ayo, dia ngajak ke Pujasera. Pokoknya dia masih ngechat, tapi nggak aku balas. Akhirnya aku minta tolong temenku buat pura-pura jadi pacar aku di situ. Aku bilang, temen aku banyak Kak, Mak minta tolong dong, kamu pura-pura jadi cowok aku bilang kayak gitu, bilang aja jangan ganggu apa segala macam. Akhirnya di chat tuh si dokter itu, aku kasih nomornya, aku chat, baru dia berhenti di situ ngehubungin aku. Oke. Kayak gitu. Berarti setelah kakak nginep di itu masih di Malang ya? Iya, masih. Oke, gitu. Kak, ketika posisi kakak buka yang baju itu, berarti posisi payudara itu benar-benar kebuka? Iya, kebuka. Benar-benar telanjang dada. Gitu ya? Okay. Tapi aku berusaha buat nutupin pakai tangan aku gitu loh Kak. Iya. Karena aku risih, nggak nyaman gitu loh. Kak, pasca kejadian itu sampai detik ini apa sih rasa trauma yang dirasakan? Jujur aku kayak kemarin itu buat speak up itu awalnya aku tuh nggak akan pernah ceritain masalah ini ke siapapun karena menurut aku ini aib ya. Iya. Tapi temanku posting masalah kasus dokter yang di Garut. Terus akhirnya aku cerita, aku bilang ke temanku, aku pernah ngalamin juga. Terus temanku bilang, ini temanku yang lain bukan yang di Malang ya. Temanku bilang, Kak, kamu speak up deh, jangan diam, kata dia gitu. Karena dari beberapa tahun itu mungkin udah beberapa korban yang kena. Kalau Kak speak up mungkin itu orang-orang bakal berani juga buat speak up. Ya udah aku kayak kemarin kayak bismillah udah deh aku berusaha buat kayak buat speak up, maksudnya kayak entah ini bakal keadilan bakal berpihak ataupun enggak, seenggaknya jangan sampai ada korban lain aja dari masalah ini gitu loh. Oke. Tapi setelah sorry Kak aku potong ya. Iya nggak apa-apa. Jadi sebelum aku speak up itu aku kumpulin dulu bukti-buktinya, kayak misalkan aku search nama dia itu keluar semua kan datanya di Google. Datanya keluar semua di rumah sakit terumum segala macam, keluar buktinya. Aku screenshotin dulu, Instagramnya aku screenshot, TikToknya aku screenshot, aman tuh kan, aku save gitu buat bukti aku. Setelah aku speak up itu belum terlalu rame Kak, belum terlalu rame. Ternyata akun dia mulai dari Instagram diaktif, dia dinonaktifkan. Terus yang data dia di rumah sakit hilang. Itu berapa jam? Semua di Google. Berapa jam setelah posting di IG ya? Iya, beberapa jam kayaknya berapa jam ya? Kayak sekitar 3 jaman deh, 3 jam 4 jam deh hilang. Langsung hilang ya?
Terus aku dapat kabar juga, jadi ada mantannya si dokter itu ngehubungin aku. Nyampe tuh berita ke Malang kan, nyampe mantannya ngehubungin ke aku, mantannya dia ini orangnya emang agak freak kata dia gitu kan. Cuma kan itu nggak cukup bukti ya, kalau misalkan dia nggak ada bukti, misalkan foto atau video gitu. Kalau sekedar omongan kan aku nggak berani juga di up kan. Cuma dia bilang dia pacaran di tahun 2023 sampai 2024 sama dokter ini. Jadi aku bilang, aku kan takutnya jangan-jangan pas kasus aku ini kamu masih pacaran. Enggak, itu aku belum kenal, kata dia gitu. Terus udah gitu akhirnya dia mau bantu aku. Jadi temennya dia ini dokter juga, sahabatnya si dokter ini. Sahabatnya. Hari kemarin dia itu, aku dikabarin hari kemarin dia itu ditugasin, pokoknya dinas itu sore sampai besok subuhnya kan dokter IGD jaganya. Ternyata kemarin dia baru masuk sore, jam 7 udah dipanggil atasan, terus disuruh pulang duluan. Berarti udah nyampe ke rumah sakitnya. Kayak gitu. Kak, berarti sampai sejauh ini kakak mau melanjutkan ke jalur hukum atau seperti apa? Dilanjut sih kayaknya, karena ada beberapa lawyer juga dari Malang ngehubungin buat bantu kasus ini sampai selesai gitu. Karena memang beliau baik sih, maksudnya buat keadilan gitu. Buat keadilan ini katanya harus ditegakkan biar nggak ada korban-korban lainnya. Iya, benar. Mungkin aku bakal berangkat ke Malang dalam waktu dekat ini gitu.